Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah di mana pepatah itu menyebutkan bagaikan seseorang yang menampung air di ember bocor. Saudaraku, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pepatah ini? Di mana ada di antara manusia yang mana mereka itu bekerja, berbuat, beramal namun dalam kesia-siaan. Itulah di antara makna yang bisa diambil dari pepatah tadi, bagaikan orang yang menampung air di ember bocor. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah misalnya kepada fakir miskin, namun kemudian kita mengungkit-ungkit pemberian kita sebut-sebut, kita sakiti hati si penerima, kita hina dia, kita sulitkan mereka, orang-orang yang miskin ini, maka itu sama saja bagaikan kita sedang menampung air di ember yang bocor. Walaupun sebanyak apapun sedekah yang kita sedekahkan kepada kaum fakir miskin, ketika sedekah itu kita berikan dengan tidak ikhlas, kita sakiti hati si penerima, kita ungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan, maka sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kondisi sedekah kita bagaikan kita menampung air dalam ember yang bocor. Ketika kita misalnya membaca Al-Quran, mampu membaca Al-Quran berjuz-juz, mengerjakan sholat 5 waktu di malam hari, kita juga tahajud. Kemudian di sisi yang lain kita juga orang yang menjadi golongan orang-orang yang memutuskan silaturahmi, menggunjing orang lain, maka kondisi kita seperti itu sama saja juga bagaikan kita sedang menampung air dalam ember yang bocor. Salat kita sia-sia saudaraku, tadarus Quran kita yang berjuz-juz tadi sia-sia saudaraku. Karena apa? Lisan yang senantiasa memang melantunkan ayat suci, namun juga kita kotori sendiri dengan menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Ketika kita mampu misalnya menahan haus dan lapar di saat menjalankan ibadah puasa, namun di sisi yang lain lisan kita juga menghina orang lain, mengupat orang lain, memberitakan berita hoax tentang saudara kita yang muslim, kita fitnah ia, maka dalam kondisi seperti itu puasa kita juga bagaikan kita sedang menampung air dalam ember yang bocor. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mampu menutup aurat dengan memakai hijab, kita berpakaian gamis, bersurban mungkin, kemudian di sisi yang lain juga kita tidak mampu menghijab lisan kita, kita cuma menghijab kepala kita cuma menghijab aurat kita dari pandangan orang, namun lisan kita ini tidak kita hijab, kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk menggunjing saudara kita. Maka dalam kondisi seperti itu, semisal akhwat jilbaber tadi, hijaber tadi, itu juga bagaikan seseorang yang sedang menampung air dalam ember yang bocor. Ketika kita misalnya mampu menjalankan semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu yang wajib maupun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, namun di sisi yang lain kita juga melakukan kesyirikan misalnya, dan perbuatan maksiat yang lain. Di dalam maksiat itu kita bisa ketahui bahwa itu adalah maksiat yang dikategorikan maksiat besar dalam Islam. Syirik, ya, ninggalin sholat, melakukan transaksi ribawi misalnya, dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti itu, walaupun dia dikenal dengan ahli ibadah, walaupun nanti dia dikenal dengan orang yang paling taat mungkin di antara kaumnya, sungguh orang seperti itu juga sedang
menampung air dalam ember yang bocor. Dia misalnya sholat, dia berzakat, dia berhaji, namun di sisi yang lain dia masih meyakini keyakinan yang berbau kepada kesyirikan. Dia masih aktif mendatangi para dukun, tukang sihir, tukang santet, dan lain sebagainya. Dia sholat 5 waktu, namun dalam keadaan dia masih menggantungkan nasibnya kepada benda-benda yang dianggap jimat tadi misalnya. Dia sholat 5 waktu, dia haji, dia berzakat, namun di sisi yang lain juga dia melakukan misalnya dosa besar seperti ya melakukan transaksi jual beli yang mengandung ribawi misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu kita kembali ke pepatah pertama tadi yang kita angkat dalam mukaddimah kajian kita, bagaikan seseorang yang menampung air dalam ember yang bocor, di mana pada akhirnya kita hanya mengumpulkan kebaikan seperti dalam ember yang bocor. Satu sisi kita mengumpulkannya dengan susah payah, namun kemudian kita pun menghilangkannya dengan mudah ya dari sisi yang lain. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa setiap amal yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, di dalamnya ada kelelahan, ada kecapean. Namun itu semua sia-sia saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di sisi yang lain memang kita mengumpulkan pahala tadi dengan susah, namun kita juga menghilangkannya dengan mudah disebabkan apa? Perbuatan-perbuatan sia-sia yang telah kita lakukan tadi. Betapa banyak saudaraku yang dirahmati Allah orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan sanadnya tidak mengapa insyaallah, dan juga hadis ini disahihkan oleh Albani rahimahullah. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini? Barang siapa ataupun siapapun dia yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qaul az-zur. Imam As-Suyuti di antara ulama yang menjelaskan kalimat az-zur di sini adalah maknanya kalimat-kalimat yang mengandung fitnah, gunjingan, caci maki terhadap sesama muslim. Az-zur di sini juga bisa dijabarkan apa itu? Seseorang yang hobi memberitakan berita hoax, berita-berita bohong tentang sesama muslim. Ini termasuk dari kalimat az-zur kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi siapapun dia yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan fitnah, dan bahkan dia mempraktekkannya, mengamalkannya, hobi, menjadi sebuah kebiasaan lisannya itu memberitakan berita palsu terhadap saudaranya, tentang saudaranya, maka apa kata Rasulullah? Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Makna lainnya apa? Allah tidak butuh puasa kita, karena kita cuma berpuasa dari berpuasa dari makan dan minum, namun kita tidak berpuasa dari mengupat orang, kita tidak berpuasa dari memberitakan berita yang bohong. Qaul az-zur di sini juga berita bohong bukan hanya kepada ataupun tentang kaum muslimin. Apakah itu berita bohong tentang Allah, berita bohong tentang Rasulullah dengan menyampaikan hadis-hadis palsu misalnya, ataupun fitnah, kebohongan terhadap sesama manusia. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sekali lagi kita tidak hati-hati dalam hal ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi yang lain kita juga melakukan hal-hal yang membuat pembatalan atau membuat terhijab
pahala yang sebenarnya harus Allah berikan kepada kita disebabkan dosa-dosa besar, maka ini adalah kembali ke pepatah pertama tadi, bagaikan seseorang yang sedang menampung air dalam ember yang bocor. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita bimbingan menuju jalan yang lurus, dan semoga kita juga istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hidayah, ampunannya, semoga kita juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.